Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Cahya Mawanasari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan IPA angkatan 2019 kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran termodinamika. Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk simak videonya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika, tepatnya perumusan hukum 2 dan 3 termodinamika. Nah, sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, jangan lupa siapkan buku catatan dan pensilmu ya. Nah, sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu gambar di samping ini merupakan gambar apa? Nah, iya, tepat, itu adalah kulkas. Kulkas merupakan alat rumah tangga yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip hukum termodinamika 2. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum 2 dan 3 termodinamika, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu hukum termodinamika. Nah, termodinamika adalah suatu ilmu dalam fisika yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Hukum termodinamika itu sendiri adalah hukum yang berisi prinsip-prinsip yang menjelaskan mengenai peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum termodinamika dibagi menjadi 3, yakni hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Namun, pada topik kali ini kita akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa itu hukum termodinamika? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum termodinamika 2. Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor, suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami. Hukum ini menyatakan bahwa tidak mungkin membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha luar. Nah, adapun bunyi dari hukum kedua termodinamika ini adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ini menyatakan pembatasan perubahan energi yang dimana berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi energi. Kalian bertanya tidak sih, dari mana ya asal hukum termodinamika tersebut? Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai perumusan hukum kedua termodinamika. Terdapat 3 tokoh terkenal yang merumuskan hukum kedua termodinamika ini. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas pendapat dari Kelvin dan Planck. Kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa tidaklah mungkin membuat mesin kalor yang bekerja bersiklus semata-mata hanya menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi dan mengubah seluruhnya menjadi usaha tanpa mengeluarkan sebagian dari kalor itu ke lingkungannya dalam bentuk kalor. Menurut mereka, tidak mungkin sebuah mesin kalor hanya menyerap kalor saja. Mesin kalor ini juga pasti akan mengeluarkan sebagian dari isi kalor tersebut ke lingkungannya. Foto di samping merupakan foto dari kedua ilmuwan tersebut. Selanjutnya ialah pendapat dari Clausius. Clausius berpendapat bahwa tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Berdasarkan pendapat Clausius, dia berpendapat bahwa tidak mungkin sebuah sistem hanya menghasilkan perpindahan energi. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari Rudolf Clausius. Hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan dengan entropi. Entropi merupakan sebuah fungsi keadaan. Entropi didefinisikan sebagai bentuk ketidakteraturan perilaku partikel dalam sistem. Entropi ini didasarkan pada perubahan setiap keadaan yang dialami partikel dari keadaan awal hingga keadaan akhirnya. Pada hukum kedua ini, entropi digunakan untuk mengenali perubahan spontan di antara perubahan-perubahan yang diperbolehkan. Nah, perubahan spontan ini adalah salah satunya proses irreversible yang ada pada mesin pendingin atau kulkas. Proses irreversible atau proses spontan ini akan memicu kenaikan entropi dalam sistem.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum ketiga termodinamika. Hukum termodinamika 3 terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hal penting tentang hukum ketiga termodinamika ini ialah bahwa hukum ini memungkinkan kita untuk menentukan entropi mutlak suatu zat. Entropi mutlak ini didapatkan dari perubahan entropi yang terjadi dengan menggunakan rumus delta S, yaitu S akhir dikurang S awal. Berikutnya adalah bunyi hukum termodinamika 3, yaitu suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Artinya, ketika suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, proses sistem tersebut akan berhenti dan entropi sistemnya akan mendekati nilai yang minimum. Penemu hukum termodinamika ketiga ialah Walther Nernst. Walther Nernst adalah seorang ilmuwan asal Jerman. Pada tahun 1905, ia mendirikan apa yang disebut sebagai teorema panas baru, yang kemudian dikenal sebagai hukum ketiga termodinamika. Dari penemuannya ini, menyediakan sarana untuk menentukan energi bebas dan titik equilibrium dari reaksi kimia dari pengukuran panas. Oleh karena itu, ia ditetapkan sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam sains. Selanjutnya, mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Sehingga kesimpulannya ialah hukum termodinamika berisi prinsip peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Pada hukum termodinamika 2 membahas mengenai batasan pengubahan energi dalam sistem. Hukum ini dirumuskan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Dan pada hukum termodinamika 3 menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hukum ini ditemukan oleh Walther Nernst. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.